Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Hanif Wajia selaku guru mapel PJOK. Di sini Ibu akan menjelaskan atau mereview video tentang pembelajaran yang sudah dipelajari. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang senam lantai. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa gerakan senam lantai. Ada di layar 4 gerakan, dari guling belakang, headstand, handstand, dan kayang. Nah, untuk guling belakang atau yang disebut background, yaitu kelentukan punggung, lalu kelentukan lengan. Untuk headstand, kekuatan lengan, kekuatan leher, kekuatan perut. Untuk handstand, yaitu kekuatan lengan, kekuatan bahu, kekuatan perut. Dan yang terakhir yaitu untuk kayang. Kayang, kelentukan punggung, kelentukan pinggang, kekuatan lengan, dan kekuatan kaki. Kita lanjut lagi. Masih banyak yang mungkin ada yang pengen jelas lagi untuk senam lantai itu apa sih? Nah, di sini senam lantai atau floor exercise adalah gerakan senam ketangkasan yang dilakukan di lantai tanpa menggunakan alat. Nah, ini adalah gambar macam-macam senam lantai. Yang pertama adalah rangkaian guling belakang, yang kedua adalah rangkaian headstand, yang ketiga rangkaian handstand, dan yang keempat rangkaian gerak kayang. Nah, untuk yang pertama rangkaian guling belakang, tahapan latihannya yaitu latihan berguling ke belakang dan kaki lurus atau backward roll. Yang kedua, lakukan latihan ini berulang sehingga dapat dilakukan dengan baik, benar, cepat, tepat, luas, dan lancar. Untuk guling belakang ini ada gambar di sini, contoh-contoh dan cara-cara melakukan guling belakang. Dan untuk guling depannya, mungkin sudah terbiasa melakukan guling depan ya, karena untuk guling depan biasanya lebih mudah daripada guling belakang. Lanjut untuk rangkaian headstand, latihannya yaitu meluruskan kedua kaki ke atas. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sikap permulaan. Sikap permulaan yaitu posisi tidur terlentang, kedua kaki rapat lurus ke belakang, dan kedua tangan lurus di samping badan. Yang kedua yaitu gerakannya. Gerakannya yaitu angkat kedua kaki lurus ke atas kepala di samping pinggul, pinggang terangkat. Saat pergelangan kedua kaki berada di atas, doronglah secepatnya kedua kaki, pinggang, dan pinggul ke atas dengan serentak sehingga pinggang, pinggul, dan kedua kaki lurus ke atas membentuk satu garis lurus. Nah, untuk sikap terakhirnya yaitu berdiri pada pundak dan kedua tangan lurus ke belakang. Tahan sikap ini selama 3-5 hitungan. Nah, ini gambar-gambar headstand. Contoh-contoh pergerakan atau gerakan headstand. Bisa dicoba, boleh untuk gerakan headstand di rumah dengan tempat yang aman. Ini gerakan yang keduanya. Lanjut kita ke rangkaian handstand. Nah, berdiri dengan kedua telapak tangan dapat dilakukan dengan gerakan yang pertama
Sikap pemulaan yaitu posisi duduk, kedua kaki rapat lurus ke depan, dan kedua lengan lurus ke depan sejajar bahu. Yang kedua, angkat kedua kaki lurus ke atas, badan direbahkan ke belakang, kedua telapak tangan diletakkan di samping telinga dengan posisi menekan lantai atau matras. Secara serentak, kedua kaki didorong ke atas, lurus sehingga seluruh badan terangkat ke atas dengan bertumpu pada kedua telapak tangan. Untuk sikap akhirnya, yaitu berdiri pada kedua tangan, kedua kaki, dan seluruh badan lurus ke atas. Nah, di sini ada dua posisi handstand, yaitu posisi berdiri dan posisi congkok. Nah, untuk posisi berdiri kita tampilkan gambarnya. Ada dua gambar yang untuk posisi jongkok juga sama. Lanjut ke rangkaian gerak kayang. Nah, untuk melakukan gerakan kayang, terlebih dahulu kita melakukan kelenturan otot pinggang. Gerakan kayang dilakukan dengan cara yang pertama, sikap permulaan tubuh berdiri, posisi kaki lurus, dan posisi tangan diangkat lurus ke atas. Untuk kedua, gerakan dengan cara jatuhkan tubuh ke belakang dan tangan tetap lurus. Setelah kepala sejajar dengan pinggul, jatuhkan tangan ke lantai dan jadikan tumpuan. Untuk sikap akhirnya yaitu posisi tubuh menghadap ke atas dengan bertumpu pada kedua tangan dan kedua kaki, serta pandangan menghadap ke belakang. Nah, di sini Ibu akan menampilkan gambar juga untuk gerakan kayang. Mungkin untuk kayang namanya apa? Udah biasa mungkin ya belajar kayang seperti ini karena di SD atau di SMP sudah pernah praktek gerakan kayang ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi kedua, kita lanjut dengan materi tentang kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari, tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Nah, untuk unsur-unsur kebugaran jasmaninya, yang pertama kekuatan, yang kedua daya tahan otot jantung dan paru-paru, yang ketiga kelincahan, yang keempat daya ledak atau power, dan yang kelima kelentukan. Unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut dapat dilatih dengan bentuk seperti circuit training, interval training, calisthenics, jogging, dan aerobik. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Kita lihat manfaatnya. Yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan taraf kesegaran jasmani yang benar. Mengadakan koreksi terhadap kesalahan sikap dan gerak serta membentukannya. Yang keempat, membentuk kondisi fisik, kekuatan otot, kelincahan, ketahanan, kelentukan, dan kecepatan. Yang kelima, membentuk berbagai sikap kejiwaan atau membentuk keberanian, kepercayaan, dan kesiapan diri, serta kesanggupan bekerja sama. Berikutnya, memberikan rangsangan bagi pertumbuhan tubuh, khususnya bagi anak-anak, dan memupuk rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan masyarakat. Nah, untuk circuit training ialah suatu jenis program latihan yang berinterval di mana latihan kekuatan digabungkan dengan latihan aerobik
yang juga menggabungkan manfaat dari kelenturan dan kekuatan fisik. Cara untuk melakukan sirkuit training, yaitu dalam suatu daerah atau area tertentu ditentukan beberapa pos, misalnya 6 pos. Dan di setiap pos tersebut, peserta diharuskan melakukan suatu bentuk latihan dalam waktu yang telah ditetapkan. Biasanya berbentuk latihan kondisi fisik, seperti kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan sebagainya. Latihan dapat dilakukan tanpa atau dengan menggunakan bobot atau beban. Nah, untuk komponen-komponen kebugaran jasmani dalam sirkuit training yaitu kebugaran jasmani, kekuatan fisik, kesehatan, kelenturan tubuh, dan lain-lain. Nah, dan ini adalah contoh sirkuit training. Gerakan-gerakan sirkuit training di sini ada yang tertera ada 6 yang sering dilakukan oleh orang-orang yang melakukan sirkuit training. Contoh, sit up, push up, squat jump, jumping jack, dan lain-lain. Lanjut untuk manfaat sirkuit trainingnya, yaitu meningkatkan berbagai komponen kondisi fisik secara serempak dalam waktu relatif singkat. Setiap siswa dapat berlatih menurut kemajuannya masing-masing. Setiap siswa dapat mengkoreksi kemajuannya sendiri. Dan latihan mudah diawasi serta hemat waktu, karena dalam waktu yang relatif singkat dapat menampung banyak orang berlari sekaligus. Nah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang lempar lembing. Sebelumnya kita membahas lempar lembing dari proyek yang kemarin. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali lempar lembing dengan jelas dan real. Yang pertama adalah sejarah lempar lembingnya. Di zaman dahulu, lempar lembing dilakukan dengan berbagai cara. Dengan berdiri, dengan ancang-ancang, dengan 1 dan 2 tangan untuk mengenai suatu sasaran. Lempar lembing atau sebut lembing lama terbuat dari kayu dengan ujung dari besi. Bahan ini dirasakan terasa berat untuk diganti dengan kayu ringan dari Swedia. Kemudian ditemukan lembing modern dari logam dan serat kaca atau fiberglass. Selama berpuluh-puluh tahun, pelempar lembing dari Finlandia menjuarai perlombaan lempar lembing dari tahun 1914 sampai dengan 1938. Rekor dunia hampir hanya diperbaiki oleh atlet Finlandia. Kelangsungan gerak pada lempar lembing dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, awalan. Yang kedua, lemparan dan lepasnya lembing. Yang ketiga, memelihara keseimbangan. Nah, lanjut untuk teknik lempar lembingnya. Ada dua cara untuk latihan memegang lembing atau teknik latihan memegang lembing, yaitu pertama, cara Finlandia. Cara Finlandia ada 3, yaitu jari tengah melingkari pegangan lembing pada bagian tepi belakang dan bersentuhan dengan ibu jari. Yang kedua, jari telunjuk memegang lembing di belakang. Yang ketiga, 2 jari yang lain berimpit memegangi pegangan lembing. Nah, cara untuk yang kedua yaitu cara dari Amerika. Cara dari Amerika ada juga tiga cara, yaitu jari telunjuk memegang bagian tepi belakang pegangan lembing. Yang kedua, ibu jari dalam keadaan lurus diletakkan pada lembing.
Yang ketiga, 3 jari yang lain beri impit agak renggang dengan jari telunjuk. Nah, itu adalah teknik-teknik dari 2 tempat. Nah, ini adalah cara memegang lembingnya. Bisa kalian perhatikan gambarnya lebih jelas lagi dan bisa dipraktekkan di rumah. Kita lanjut. Yang kedua adalah latihan membawa lembing. Di sini ada 3 cara untuk membawa lembing sewaktu melakukan awalan. Yang pertama, di bawah di atas bahu dengan mata lembing mengarah serong ke atas. Yang kedua, dibawa di muka bahu dengan mata lembing mengarah serong ke bawah. Yang ketiga, dibawa dengan mata lembing di bawah. Nah, ini ada penjelasan latihan membawa lembing. Kita lanjut. Nah, ini adalah cara membawa lembing. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah gambar-gambar cara membawa lembing. Lanjut, yang ketiga yaitu latihan lempar lembing tanpa awalan dan dengan awalan langkah singkat. Nah, di sini latihan lempar lembing tanpa awalan ada beberapa contoh, yaitu pertama, lembing dipegang sesuai dengan keinginan. Yang kedua, langkahkan kaki kanan ke belakang cukup lebar, disertai dengan kemiringan badan belakang, berat badan di kaki kanan. Yang ketiga, tangan yang memegang lembing lurus di belakang, serongkan ke bawah, dan teknik lutut kaki kanan dan kiri lurus. Yang keempat, tangan yang memegang lembing digerakkan dengan gerakan melempar dan disertai dengan memutar badan ke kiri sehingga posisi badan menghadap ke depan. Yang kelima, meluruskan kaki depan dan belakang. Pada saat itu lembing segera dilepaskan dari genggaman disertai gerakan lucutan pergelakan tangan. Yang keenam, lembing lepas dari tangan kanan. Kaki kanan disilangkan ke depan untuk menggantikan posisi kaki kiri. Nah, ini adalah contoh latihan lemparan lembing tanpa awalan. Ini adalah gambarnya. Kita lanjut lagi. Untuk latihan lempar lembing dengan awalan langkah singkat, yang pertama, awalan dapat dilakukan dengan berlari sebanyak 13 langkah. Kemudian ditambah 3 langkah untuk persiapan dan melakukan lemparan. Dari 13 langkah ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 7 langkah dilakukan dengan 1/3 kecepatan dan 6 langkah dengan 3/4 kecepatan. Yang kedua, saat langkah singkat, setelah awalan lari pada langkah kelima, saat kaki kanan sampai pada tanda yang kedua, tangan kanan meluruskan lembing ke belakang bawah. Pada saat kaki kiri melangkah, mulai dari kaki kanan melakukan jengkat dengan langkah lebar atau panjang sambil menarik badan ke samping. Nah, untuk yang terakhir, sikap melempar. Dimulai dari tangan kanan membawa lembing, kemudian lembing dijulurkan langsung dari atas pundak di belakang badan. Nah, itu adalah penjelasan latihan lempar lembing dengan awalan langkah jingkat. Nah, untuk lepasnya lembing yaitu ada 4 di sini. Cara-caranya yaitu yang pertama, begitu kaki kiri mendarat dengan ujung kaki menjurus ke arah lemparan, kaki kanan diputar dan digerakkan ke atas muka. Panggul diputar ke kiri dan badan tegak. Yang kedua, lembing terangkat ke atas, siku dibengkokkan sedikit. Dengan gerakan ini lemparan sudah dimulai.
Yang ketiga, badan ke depan bersama dengan penekukan siku kanan. Siku ini mendahului tangan yang memegang lembing. Yang keempat, lepaskan lembing kira-kira di atas dan agak ke depan sedikit dari pundak kanan. Nah, untuk sikap akhirnya lempar lembing ini yaitu untuk dapat menjaga keseimbangan badan tetap baik setelah melepaskan lembing saat kaki kanan dilangkahkan ke depan, menggantikan posisi kaki kiri yang diayun ke belakang, kaki kanan ikut mengerem lajunya badan ke muka dengan jalan dipindahkan ke depan, dekat garis batas lemparan, dan kaki kiri ditarik lurus ke belakang atau agak ke samping kiri. Ini adalah contoh-contoh serangkaian gerakan lempar lembing. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan itu adalah serangkaian gerakan lempar lembing. Lanjut, peraturan perlombaan lempar lembing. Di sini ada beberapa peraturan-peraturan untuk perlombaan lempar lembing. Yang pertama, bahan atau materi lembing. Yang kedua adalah lintasan awal. Yang ketiga, lengkung lemparan. Yang keempat, sudut lemparan. Lanjut. Ini adalah gagang lembing. Lalu yang ini adalah gambar lembingnya atau yang bisa dibilang contoh seperti tombak. Nah, ini adalah gagang lembingnya. Yang kedua ini, yang tengah ini pegangan dan ujungnya itu ujung lembing. Mungkin sudah lebih jelas ya untuk gambar. Kita lanjut lagi untuk peraturan-peraturan umum. Nah, untuk peraturannya, yang pertama, lembing harus dipegang pada tempat pegangan. Yang kedua, lemparan yang sah. Mata lembing harus menetap atau menggores tanah di sektor lemparan. Yang ketiga, lemparan tidak sah bila sewaktu melempar menyentuh lengkung lemparan atau garis 1,5 meter samping atau menyentuh tanah di depan lengkung lemparan. Yang keempat, sekali pelempar mulai melempar, pelempar tidak boleh memutar badan sepenuhnya sehingga punggung menghadap ke arah lengkung lemparan. Yang kelima, lemparan harus dibuat lewat di atas bahu. Dan yang terakhir, jumlah lemparan yang diperoleh sama seperti pada tolak peluru dan lempar cakram. Nah, ini adalah lapangan lempar lembing. Mungkin nanti kita bisa mempraktekkan jika sudah tatap muka, kita akan buat lapangan lempar lembing bersama-sama. Lanjut. Nah, untuk lapangan lempar lembing ini mungkin kebanyakan sudah ada yang sudah tahu cara membuatnya. Mudah-mudahan kita akan dan bisa bertemu lagi dan bisa bertatap muka langsung agar bisa praktek bersama dan lebih jelas lagi. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga materi yang sudah Ibu jelaskan dari materi pertama dan sampai materi terakhir ada sedikitnya masuk, karena yang Ibu jelaskan materi ini akan dimasukkan pada UKK atau ulangan kenaikan kelas nanti. Mudah-mudahan dilancarkan dan bisa segera membereskan tugas-tugasnya juga agar bisa naik kelas.
Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.